Nah gini, dikit nih dari saya nih, biar pada kompak, pada semangat. Dari hitungan 1, 2, saya sebut B, kemudian teman-teman teriak A. Gimana? Oke. Ada fotografer saya nih, yang keren. Oke ya. Dicoba dulu. 1, 2, 3, B. A. Ekspresinya dong, bahasa ituan. Oke, 1, 2, 3, B. A. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, teman-teman gini, teman-teman. Saya akan berbagi informasi karena ini adalah pulau ini di mana orang-orang Belanda atau kegiatan VOC pernah di pulau ini. Dari galangan kapal mereka, terus dari pengumpulan rempah-rempah mereka bermula di pulau ini. Nah, makanya pulau ini kenapa mereka namakan dengan Pulau Ondrus ya teman-teman ya. Itu mengacu kepada aktivitas pulaunya. Karena kegiatan orang VOC, kesibukan mereka bermula di pulau ini. Jadi saking sibuknya mereka kegiatannya di pulau ini, makanya mereka menamakan pulau ini dengan nama Pulau Ondrus, yang berartikan pulau yang tidak pernah beristirahat. Seperti itu teman-teman. Oke, makin tahu kan ya. Nah, terus juga teman-teman, dulunya untuk luasnya pulau ini itu 14 hektar persegi. Sekarang menyisakan kurang lebih 7,5 hektar saja. Pasti bertanya-tanya teman-teman yang kemana ya hilangnya ya, dan kenapa ya teman-teman ya hilangnya ya. Nah, nanti juga teman-teman saya akan memperkenalkan seperti apa bangunan dulu Pulau Ondrus. Di sini tersaji untuk teman-teman map atau miniatur bangunan itu pada tahun 1911 sampai 1933 dipergunakan sebagai tempat karantina jemaah haji di pulau ini, yang menyisakan keadaan yang sampai sekarang. Jadi karantina pertama kali ada di Indonesia yaitu di Pulau Ondrus. Jadi orang manapun, orang kita ya, dari manapun dia mereka berasal ingin berangkat haji harus melalui pulau ini. Nah, dari mereka itu diberangkatkan harus melalui pulau ini atau dipulangkan ke provinsi masing-masing harus melalui pulau ini. Itu wajib. Makanya nanti teman-teman bisa melihat barak-barak haji itu seperti apa asramanya ya. Karena mereka sudah membuat di pulau ini sebanyak 35 barak atau asrama. Satu asrama tersebut atau barak tersebut berisikan sebanyak 100 orang. Jadi pulau ini bisa menampung jamaah haji sebanyak 3.500 jamaah haji. Padat ya teman-teman ya. Yuk nggak usah lama-lama, nggak usah serius, kita lanjut lagi. Iya. Yang sama persis keadaannya sampai sekarang ya, sebagai tempat karantina jemaah haji. Oke teman-teman, yang ingin tahu ada pendapat? Sekian kalinya bangunan di Pulau Ondrus ini berubah. Bangunan pertama berubah dengan bangunan kedua, bangunan kedua berubah dengan bangunan yang kita bisa lihat. Kenapa bisa berubah? Karena pada tahun 1883 adanya letusan Gunung Krakatau. Jadi ombak tidaknya sempat menghancurkan pulau ini. Kemudian dibangun kembali. Nah, bangunannya yang kita bisa lihat ya, ini sebagai tempat karantina jamaah haji pada tahun 1911 sampai 1933. Tadi saya sudah sampaikan, ini adalah barak-barak haji. Mereka sudah membuat sebanyak 35 barak. Satu barak ini berisikan sebanyak 100 orang. Jadi pulau ini bisa menampung sebanyak 3.500 jamaah haji di pulau ini. Nah, karena market ini atau miniatur bangunan ini sama persis keadaan sampai sekarang yang masih ditinggalkan, jadi posisi kita berada di sini. Ini adalah rumah dokternya teman-teman. Nah, berarti kita ngumpet di sini ya, dalam ini. Nah, ini adalah rumah sakitnya berada di sini. Nah, tadi kita foto-foto berang. Ini adalah dermaga Pulau Ondrusnya berada di sini. Oke, jangan nanyain warung di mana, nanti kita bisa lihat sendiri ya. Oke. Nah, teman-teman, kenapa kok pulau ini dijadikan sebagai tempat karantina jemaah haji? Karena gini, ada buku yang saya baca atau ada referensi saya baca. Jadi haji itu bermula di pulau ini. Maksudnya legalitas ya. Itu bermula orang-orang Belanda di pulau ini. Jadi orang yang sudah berangkat haji dia namakan haji. Itu dari orang Belanda itu. Ada yang referensi seperti itu. Karena setelah mereka dengan dilegalitasin haji, dia bisa tahu pergerakan dari orang yang sudah pernah pergi haji. Jadi ada pemberontakan atau ada perlawanan dia bisa tahu. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, mereka ya di pulau ini ya stay itu di karantina itu paling cepatnya 7 hari sampai sebulan. Sedangkan untuk bolak-baliknya dari Pulau Ondrus menuju Saudi Arabia atau misalnya menuju Pulau Ondrus itu kurang lebih 7 bulan sampai setahun. Itu lama ya prosesnya. Makanya terdapat ada foto mereka membawa anak kecil nih teman-teman. Ini bukan foto penampakan ya. Ini bukan foto apa semacam apa yang anak kecil lari di
malam hari ya. Oke, karena prosesnya itu sangkin lama, berbulan-bulan, makanya mereka mengikutsertakan anak-anak kecil mereka. Nah mungkin juga keadaan hamil juga beranak di dalam perjalanan haji mungkin masih ada ya. Makanya di sini terdapat ada foto mereka membawa anak kecil saking prosesnya lama. Karena dulunya masih mengandalkan armada laut. Oke, yuk sampai di sini ada.